Baik, di sini saya mencari jurnal di ChatGPT tentang transport aktif, yaitu jurnal yang berjudul tentang The SLC-25 Mitochondrial Carrier Family Structure and Mechanism. Jurnal ini di tahun 2020 dengan indeksnya yaitu Q1. Baik, di jurnal tersebut berisi pembawa mitokondria yang termasuk dalam keluarga protein transport SLC25 sangat penting untuk berfungsinya eukariota karena mereka mengangkut nutrisi dan melintasi membran dalam mitokondria untuk konversi energi dan pemeliharaan sel. Nah, struktur pembawa ADP atau ATP mitokondria dalam keadaan M dikombinasikan dengan struktur awal keadaan C telah menyediakan mekanisme struktural pertama untuk transport oleh famili SLC25. Elemen-elemen kunci seperti jaringan jembatan garam, gerbang, situs pengikatan substrat, serta motif dan memainkan peran penting dalam mekanisme transport. Nah, karena fitur sekuen ini sangat terkonvensi di antara anggota famili SLC25, kemungkinan mereka memiliki mekanisme transport yang serupa. Nah, masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Nah, di sini disebutkan bahwa pertanyaan belum dijawab itu adalah banyak anggota keluarga pembawa mitokondria pada manusia belum diketahui dikarakterisasi secara fungsional apa saja substratnya. Dan di sini saya mendapat rumusan masalah, yaitu mengapa dari ratusan SLC transporter yang telah diidentifikasi hanya sedikit yang berhasil dikembangkan sebagai target obat, dan bagaimana keterbatasan pemahaman mekanisme serta data struktural menjadi hambatan utama dalam pengembangannya. Saya mencari jurnal lain untuk sebagai pembanding, yaitu jurnal yang berjudul New and Emerging Research on Solute Carrier and ATP Building Cassette Transporter in Drug Discovery and Development, Outlook from the International Transporter Consortium. Jurnal tahun 2022 dengan indeksnya yaitu Q1. Saya mencari jawaban dari rumusan massa tersebut di ChatGPT, yaitu jadi SLC itu adalah keluarga transporter membran terbesar. Anggotanya itu lebih dari 400, perannya sebagai transport metabolit, ion, dan nutrien penting, dan terlibat berbagai penyakit metabolik, neurologis, dan kanker. Nah, jadi SLC ini sangat potensial untuk terapi. Namun, hanya sedikit anggota SLC yang benar-benar berhasil menjadi target obat. Hambatannya karena di jurnal tersebut disebutkan one major reason is the limited understanding of their transport mechanism. Jadi banyak anggota SLC yang belum diketahui substrat spesifik. Dan mode transport juga tidak jelas untuk sebagian besar, apakah dia bekerja sebagai symporter, antiporter, atau uniporter. Regulasi dan dinamika aktivitas SLC dalam kondisi fisiologis versus patologis juga masih kurang dipahami. Akibatnya itu, SLC ini sulit untuk sebagai target obat karena mekanisme kerjanya masih misterius. Kedua, ada hambatannya, yaitu and the lack of high resolution structural information which hampers rational drug design. Jadi struktur 3D resolusi tinggi, misalnya hasil kristalografi atau cryo-EM, hanya tersedia untuk segelintir anggota SLC tanpa struktur detail. Jadi sulit melakukan struktur-based drug design atau desain obat berbasis struktur molekul, tidak jelas di mana binding site atau situs ikatan potensial bagi molekul obat, dan hubungan mutasi antara mutasi genetik, disfungsi SLC, penyakit juga tidak dapat dimodelkan dengan baik. Jadi karena minimnya data struktural menghambat upaya pengembangan terapi berbasis LEC. Jadi oleh karena itu, meskipun potensinya sangat besar, hanya sedikit SLC yang sejauh ini menjadi target obat yang efektif.